Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, halaman 175 sampai dengan halaman 176, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 6, yaitu sampaikan melalui surat, dan dibahas pada semester yang kedua. Kita bahas bagian tujuan pembelajaran dengan kata kunci. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 175, sampaikan melalui surat. Di situ ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat resmi? Maka untuk jawabannya, surat pribadi adalah surat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Sedangkan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh perseorangan, lembaga, organisasi, ataupun instansi yang sifatnya komunikasi formal. Selanjutnya pada soal yang kedua, apa tujuan seseorang menulis surat? Maka jawabannya, tujuan seseorang menulis surat yang pertama mengungkapkan perasaan. Terus yang kedua, untuk menyampaikan ide. Yang ketiga, untuk memohon bantuan. Yang keempat, untuk bertukar kabar. Yang kelima, menceritakan pengalaman. Dan yang keenam adalah untuk mengucapkan terima kasih. Jadi untuk tujuan seseorang menulis surat itu akan bermacam-macam sesuai dengan tujuannya dari masing-masing. Selanjutnya pada bagian yang ketiga atau soal yang ketiga, bagaimana cara menyusun surat yang baik dan santun? Maka jawabannya, surat resmi maupun surat pribadi harus ditulis dengan bahasa yang santun. Jadi menggunakan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang baik. Hal ini dapat kita lakukan dengan menyampaikan gaya bahasa kita dengan menyesuaikan. Hal ini dapat kita lakukan dengan menyesuaikan gaya bahasa kita dengan penerima surat. Selanjutnya pada bagian tujuan pembelajaran. Pada bab ini kalian akan belajar mengungkapkan gagasan dan berkomunikasi secara tertulis dengan baik dan santun menggunakan ragam pesan. Pada bab ini kalian juga akan mengenal, menyimak, dan mendiskusikan pesan daring, jenis surat, unsur, pilihan kata baku dan tidak baku, serta sapaan yang sesuai untuk jenis-jenis surat tersebut. Setelah mempelajari jenis surat, kalian pun berlatih menulis surat kalian sendiri dengan baik dan santun. Nah, jadi nanti itulah yang akan dilakukan pada pembelajaran pada bab yang ke-6 ini. Selanjutnya pada halaman 176, kata kuncinya adalah surat pribadi, surat resmi, unsur surat, fakta, opini, teks transaksional, kata sapaan, pronomina, kata baku dan tidak baku. Nah, itulah kata-kata kunci nanti yang ada di bab yang ke-6 ini. Selanjutnya perhatikan pada bagian siap-siap belajar. Tentu kalian pernah melihat surat, bahkan pernah mengirim atau menerima surat, bukan? Orang menggunakan surat untuk membagi kabar atau memberikan informasi sejak lama. Saat ini kita juga mengirim pesan dan surat dengan cara yang lebih praktis, yaitu melalui surat elektronik dan media sosial. Nah, bersama seorang teman, diskusikan jenis-jenis pesan dan surat yang kalian ketahui dengan menggali pengetahuan dan pengalaman. Kalian akan mempelajari bab ini dengan lebih baik.
Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat memantik diskusi. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang harus siswa jawab. Yang pertama, pernahkah kalian menerima atau mengirim surat? Jawabannya itu akan beragam atau bervariasi tergantung apa yang pernah dialami oleh siswa. Sebagai contoh, iya, pernah. Kemudian, surat apa aja yang pernah kalian terima atau kirim? Nah, jawaban ini juga bervariasi. Apa jawaban yang nomor satunya iya pernah? Maka jawabnya akan ada jawaban, yaitu menerima surat dari teman, ataupun juga mengirim adalah mengirimkan surat untuk undangan acara 17 Agustus. Bisa saja mengirimkan surat untuk undangan dari Karang Taruna. Jadi disesuaikan dengan apa yang pernah siswa alami. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, pernahkah kalian mengirim atau menerima pesan pendek? Nah, jawaban ini juga akan bervariasi dari tergantung dari apa yang pernah dialami oleh masing-masing siswa. Sebagai contoh, jawabannya adalah iya, pernah. Yang keempat, dari siapa atau kepada siapa pesan itu kalian kirim? Maka jawabannya dari teman-teman, orang tua, saudara, atau guru, atau juga bisa untuk dari yang lainnya, misalnya dari saudara yang jauh ataupun dari teman-teman yang jauh. Jadi jawabannya akan bervariasi tergantung apa yang pernah dialami oleh siswa. Sekarang tulislah jenis-jenis surat yang kalian ketahui dan media sosial untuk mengirim pesan pendek pada tabel di bawah ini bersama teman kalian. Tabelnya adalah tabel 6.1, di situ jenis surat dan media sosial. Untuk jenis-jenis surat, bahwa surat itu terbagi dua, yaitu surat pribadi dan yang kedua adalah surat resmi. Terus jenis-jenis media sosial, ini adalah media sosial yang digunakan untuk mengirim pesan pendek. Yang pertama adalah Line. Terus yang kedua WhatsApp. Yang ketiga adalah Facebook. Yang keempat Instagram. Terus yang kelima adalah Twitter. Yang ketujuh Telegram. Nah, jadi inilah jenis-jenis media sosial yang biasanya digunakan untuk mengirim pesan pendek. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia halaman 175 sampai dengan 176. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.